Dalam waktu yang singkat ini kaum muslimin rahimakumullah, kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sudah bacakan. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wallahu ya'fu an katsir. Apapun bentuk musibah yang menimpa dirimu, apapun bentuk kesusahan yang menimpa dirimu, apapun bentuk kemelaratan yang sedang menimpa dirimu, menimpa bangsamu, menimpa anak cucu keturunanmu, menimpa negerimu, fabima kasabat aydikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu semua terjadi karena ulah tangan-tanganmu sendiri. Itu semua terjadi ulah perbuatan dirimu sendiri. Negeri yang kaya menjadi miskin, ulah perbuatan dirimu sendiri. Hutan yang hijau menjadi gundul, ulah perbuatan dirimu sendiri. Air yang mestinya bermanfaat berubah menjadi musibah, ulah perbuatan dirimu sendiri. Anak cucu keturunan yang suci kemudian tumbuh menjadi orang-orang yang berperangai seperti orang Majusi, Nasrani, Kristen, ulah perbuatan dirimu sendiri. Anak-anak yang suci menjadi perampok, anak-anak yang suci menjadi pengkhianat. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan, itu ulah perbuatanmu sendiri. Dan di antara musibah terbesar yang menimpa umat, yang menimpa negeri ini, yang menimpa bangsa ini, kaum muslimin rahimakumullah, adalah musibah kezaliman seorang pemimpin yang kita angkat di tengah-tengah kita, kaum muslimin rahimakumullah. Kezaliman penguasa adalah musibah besar yang akan melanda negeri ini, yang akan berdampak buruk untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, akan berdampak buruk untuk anak cucu keturunan kita yang akan menerima warisan dari negeri ini, akan berdampak buruk pada pertanggungjawaban terhadap amanah yang tercantum dalam undang-undang yang dulu diperjuangkan oleh orang tua-tua kita, para pejuang kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena adanya musibah besar yang disebut dengan kezaliman para pemimpin, kezaliman para penguasa. Kaum muslimin rahimakumullah, merujuk kepada ayat ini, maka tidak layak manusia-manusia yang ada di negara ini mengumpat, mencela para pemimpin yang sudah dia pilih, mencela, mengumpat para wakil rakyat yang sudah dia pilih. Kenapa? Bima kasabat aydikum, yang memilih adalah tangan-tanganmu sendiri. Mestinya yang menanggung segala bentuk kerusakan dan penderitaan itu adalah dirimu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi peristiwa itu akan terulang kembali. Beberapa hari lagi peristiwa itu akan terjadi kembali. Apa dia? Tangan-tangan ini akan kembali memilih, akan kembali meletakkan amanah kepada orang-orang yang sudah kita tunjuk. Negara yang menganut sistem demokrasi ini, kaum muslimin rahimakumullah, pemimpinnya dipilih oleh rakyatnya. Maka pada tanggal 14 Februari nanti, kaum muslimin rahimakumullah, pemimpin yang terpilih adalah cerminan dari rakyatnya sendiri. Ketika sudah terpilih nanti tidak boleh lagi ada umpatan celaan. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari pilihan bangsa ini. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, kita sampaikan di mimbar ini, walaupun tidak hanya urusan kepemimpinan,
tapi ini akan berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan memilih seorang pemimpin yang akan membuat kebijakan untuk 270 juta umat orang-orang yang ada di negara ini, setiap kata yang keluar pun nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Segala sesuatu yang telah terjadi di dunia pada waktunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka khatib mengingatkan dan mengajak kita semua, jangan terlalu cuek untuk urusan pemilu, jangan terlalu cuek untuk urusan politik. Diammu bisa menjadi musibah untuk negeri ini, golputmu bisa menjadi musibah untuk negeri ini. Dan andai kata engkau akan memilih, pilihlah orang-orang yang telah engkau sandingkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan di dalam Islam, tentang sosok yang pantas dan patut dan tidak akan berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak ketika kita jatuhkan pilihan kepada mereka. Ajak kawan-kawan, ajak sanak famili, ajak keluarga untuk memilih pemimpin yang kita pilih bukan karena uangnya, bukan hanya karena kedekatan, bukan karena hanya kecintaan duniawi yang ada pada dirinya, tetapi karena kecintaan kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau terlalu cuek, jikalau terlalu tidak paham tentang kepemimpinan, wajarlah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Wajar kalau nanti yang menjadi pemimpin di negeri ini adalah orang-orang zalim yang satu sama lain saling membantu kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya khatib sampaikan hari ini kaum muslimin rahimakumullah, pakailah hak pilih yang telah negara berikan kepada kita untuk memilih seorang pemimpin. Jangan terlalu cuek, jangan memilih hanya karena hawa nafsunya. Pilihlah orang-orang yang tidak akan membuat kita berat bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Hidup ini sebentar, bisa jadi setelah memilih kematian datang, bisa jadi setelah memilih ajal pun tiba. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah berikhtiar di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah bercerita tentang kepemimpinan dan seseorang yang layak dijadikan pemimpin. Kaum muslimin rahimakumullah, minimal contohlah kepemimpinan yang Allah gambarkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang pemimpin yang engkau kenal dia, engkau tahu cerita tentang dirinya, sampai kepada telingamu kebaikan-kebaikannya, rekam jejaknya. Dan pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang merasakan beratnya tanggungan beban yang hari ini dirasakan oleh umat, dirasakan oleh bangsa ini. Kaum muslimin rahimakumullah, pilihlah pemimpin yang benar-benar antusias untuk keselamatan negeri ini. Pilihlah pemimpin yang benar-benar antusias untuk keselamatan bangsa ini, untuk keadilan dan kesejahteraan seluruh tumpah darah Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, andai kata kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak memikirkan keselamatan seluruh tumpah darah bangsa ini, maka suatu saat kaum muslimin rahimakumullah yang akan menderita, yang akan mengumpat adalah diri kita sendiri. Bil mu'minina raufur rahim. Yang paling penting dari semua itu, pilihlah pemimpin yang punya rasa sayang kepada umat. Pilihlah pemimpin yang punya rasa sayang kepada bangsa ini. Pilihlah pemimpin yang mencintai negara ini, bangsa ini dan seluruh tumpah darah
di negeri ini, kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, jangan sampai cerita-cerita buruk yang hari ini kita dengarkan terulang kembali. Andai kata terulang, itu ulah perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi pada tanggal 14 Februari itu, panglima tertinggi, jabatan tertinggi untuk negeri ini pun dipilih pada hari itu. Semua kebijakannya untuk institusi negara, pejabat-pejabat negara ditentukan oleh kebijakan dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, berbagai kebijakan buruk yang kita rasakan adalah efek dari kebijakan-kebijakan orang yang kita pilih dan kita amanahkan selama kurang lebih beberapa tahun ini. Ke depan kita ingin kaum muslimin rahimakumullah benar-benar tepat pilihan. Memilihlah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan cuek, jangan terlalu masa bodoh dengan urusan politik, karena kebijakan-kebijakan negeri ini adalah dampak dari apa yang kita pilih pada tanggal 14 Februari. Kaum muslimin rahimakumullah, melalui forum ini juga atas nama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, kabupaten kota, ingin disampaikan Majelis Ulama Sumatera Barat MUI kabupaten kota tidak pernah memberikan atau mewakilkan kepada forum manapun, kelompok manapun yang mengatasnamakan ulama memberikan dukungan terhadap partai atau pasangan tertentu. Majelis ulama tidak pernah memberikan wakilnya, mewakilkan keputusan-keputusannya kepada kelompok-kelompok atau forum-forum tertentu dalam hal dukung-mendukung atau pilih-memilih. Kita hanya menyampaikan apa yang diputuskan dalam Mukernas, dalam hasil ijtima' para ulama dalam Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan tentang kepemimpinan dan tidak pernah melakukan dukungan terhadap pasangan atau partai-partai tertentu. Andai kata pun diwakilkan penyampaian tentang kepemimpinan, Majelis Ulama Sumatera Barat, Majelis Ulama Kabupaten Kota hanya mewakilkan kepada Ketua Umum MUI Sumatera Barat, Buya Dr. Gus Rizal Gazahar. Oleh karenanya, para ulama